Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Hari ini sudah siap untuk belajar ya? Baik, Bu Wanti akan menjelaskan materi pendidikan batik, yaitu tentang teknik tutup celup dengan medium frise cap. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Wanti, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Wanti mulai. Pertama, kain batik cap dan penerapannya. Pengertian kain batik cap, yaitu anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata batik? Tahukah kalian bagaimana cara membuat kain batik tersebut? Kain batik yang kita gunakan dapat dibuat dengan berbagai teknik. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik tutup celup menggunakan canting cap. Hasil batik menggunakan canting cap disebut batik cap. Yang kedua, teknik tutup celup menggunakan canting biasa dinamakan batik tulis. Yang ketiga, teknik tutup celup biasa dan canting cap disebut batik kombinasi. Kemudian, apa teknik tutup celup dalam batik? Ya, tutup celup adalah suatu cara menutup pada bagian kain yang kita batik dengan menggunakan canting biasa, canting cap, dan malam atau lilin. Tujuan dari pemalaman agar warna tetap setelah dicelup dengan warna. Kemudian, lalu apa yang dimaksud dengan batik cap? Batik cap adalah batik yang cara pengerjaannya dengan cara menempelkan malam pada kain menggunakan cap. Canting cap dibuat dari tembaga. Oleh karena itu, proses pengerjaan batik cap lebih cepat dibandingkan dengan proses tutup celup tulis. Kemudian anak-anak Bu Wanti tampilkan gambar kain batik cap ya. Contoh kain batik cap, kemudian contoh gambar pada proses pembuatan kain batik cap, kemudian contoh gambar canting cap. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada beberapa motif untuk contoh canting cap sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, pemakaian kain batik cap. Pemakaian kain batik cap disesuaikan dengan waktu tertentu, misalnya upacara pernikahan, upacara kematian, atau upacara adat lainnya. Sesuai dengan fungsinya, motif batik di Yogyakarta dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, motif batik yang digunakan untuk upacara adat atau pada keraton, yaitu kain batik yang dipakai untuk kegiatan upacara adat merupakan motif larangan. Motif larangan mempunyai fungsi untuk menunjukkan kedudukan sosial dan peristiwa tertentu. Jenis motif larangan tersebut yaitu motif larang rusak, kawung, dan sawat. Pada zaman dahulu, motif ini hanya boleh dikenakan oleh keluarga raja dan para pengikutnya. Yang kedua, motif batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari masyarakat, yaitu motif batik tradisional yang dipakai untuk pakaian sehari-hari pada umumnya menggunakan motif umum, yaitu jenis motif umum ialah ada motif ulungan, galaran, dan nitik. Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pembuatan batik yang murah dan cepat, dibuatlah batik cap. Karena proses pengerjaan batik cap lebih cepat, maka harga kain batik cap biasanya lebih murah daripada kain batik tulis. Kemudian ada karakteristik batik cap. Sesuai penggunaan dan waktunya, pemakaian batik cap digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk upacara, kain batik cap khususnya sejarit banyak digunakan pada saat upacara pernikahan seperti pengantin yang memakai motif sidomukti, sidomulyo, sidoasih, dan sidoluhur. Orang tua pengantin saat upacara pernikahan juga memakai kain untuk tapih dan bebet bermotif truntum.
Kemudian pada upacara mitoni atau 7 bulan mengandung bayi juga dipakai batik motif tertentu. Upacara mitoni pasangan suami istri dimandikan dengan air bunga. Selesai mandi berganti pakaian sebanyak 7 kali memakai batik seperti sido asih, sido luhur, sido mukti, sido mulyo, sido runtut, sido derajat, gegot, dan pakaian lurik. Nah, ini untuk contoh gambar dari motif sido mukti Jogja. Kemudian ada contoh gambar motif batik truntun. Kemudian ini ya anak-anak upacara tradisi mitoni. Selanjutnya untuk pakaian dinas. Sesuai dengan perkembangan zaman, guna melestarikan kebudayaan yang adiluhung, pemerintah mewajibkan setiap PNS untuk mengenakan seragam batik. PNS wajib memakai seragam batik korpri sekali dalam seminggu. Batik korpri yang baru dikenakan pada hari tertentu, misalnya setiap tanggal 17. Kemudian untuk seragam sekolah, di setiap tingkat sekolah menganjurkan siswanya pada hari Jumat dan Sabtu dari TK sampai dengan SLTA untuk mengenakan seragam batik. Ya, ini anak-anak untuk contoh setiap PNS mengenakan pakaian dinas korpri. Kemudian ini ya anak-anak selanjutnya contoh siswa-siswi mengenakan seragam sekolah batik. Pastinya anak-anak semua mempunyai seragam sekolah batik yang menjadi identitas sekolah masing-masing. Ya anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Anti tentang materi teknik tutup celup dengan medium krise cap. Jangan lupa untuk like video pembelajaran ini ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya anak-anak mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.